Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati pembina, pengawas dari Masjid Al-Hikmah, juga pengurus DKM-nya, Ketua Yayasan Nurul Bahri Al-Hikmah. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hikmah mudah-mudahan selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketua atau Ibu Lurah Duren Sawit. Ya, alhamdulillah. Para tokoh masyarakat, para guru-guru, para alim ulama, para pimpinan majelis taklim yang hadir di tempat yang penuh berkah ini, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta saya. Ibu Ririn yang saya cintai beserta dengan seluruh keluarga besarnya dan para panitia, tim hadrah dan semuanya. Sekali lagi mohon ridho, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar dari Al-Hikmah, seluruh para panitia, dan insya Allah jamaah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat, pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, di masjid. Insya Allah siang hari kita penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada kakak pembawa acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di daerah Duren Sawit. Udah pernah ketemu belum sama saya sebelumnya? Udah ya? Karena kalau di Duren Sawit tuh biasanya suka kita beberapa majelis ya. Tapi mungkin belum pernah ada yang ketemu langsung, baru hari ini alhamdulillah. Suka mungkin nontonnya di Trans TV jam 5 pagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nonton Pak, Islam tuh indah. Nonton? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hari ini kita duduk di sini syiar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan hikmah Maulid dari Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Edi Fahmi Idrus. Mungkin beliau sudah meninggalkan. Oh Masya Allah, mohon maaf kalau dari sini, mohon maaf Pak Ustadz agak-agak silau nih karena terang ya, karena semuanya dibuka cahayanya, mohon maaf. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, selalu dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hikmah Maulid, kalau ngomongin Maulid pasti terkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah semestinya kita nih kalau ada acara Rabiul Awal itu kita datang. Sudah selayaknya kalau di bulan Rabiul Awal ada acara peringatan Maulid itu datang. Kenapa? Karena memang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomongin cinta sama Nabi harus, karena Nabinya cinta sama kita luar biasa. Kalau ngomongin Nabi cinta sama kita nggak usah diragukan lagi. Ketika mau wafat, ketika sakaratul maut, yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul bukan keluarganya, bukan dirinya, tapi yang ditanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, kaifa ummati ya Jibril, gimana nanti umatku Jibril sepeninggal aku, kata baginda Rasul. Jibril, aku pergi, aku wafat, lalu bagaimana umatku kelak sepeninggal aku? Bu, kesetiaan yang luar biasa. Lagi sakaratul maut yang diingat kita umatnya. Secinta-cintanya orang, kira-kira kalau lagi sakaratul maut inget gak ya sama pasangannya? Inget gak Pak kira-kira? Kata bapak, gak tahu deh, orang belum. Kata ibu juga begitu ya.
Secinta-cintanya kita kalau lagi sakaratul maut itu pasti yang dipikirin adalah diri kita sendiri. Betul apa enggak, Bu? Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut yang dikhawatirkan kaifa ummati ya Jibril, bagaimana umatku nanti wahai Jibril. Lalu kata malaikat Jibril alaihissalam, Rasul tidak akan masuk ke dalam surga umat lain sebelum umatmu semua masuk ke dalam surga. Itu janjinya tuh, janji malaikat Jibril yang membuat tenang hati baginda Rasul, gak akan masuk surga umat lain sebelum umatmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kemudian ketika di padang mahsyar yang dicari itu bukan keluarganya. Yang dicari sama Nabi bukan keluarganya. Ketika di padang mahsyar para nabi ada singgasana-singgasananya. Kayak model tempat duduk lah gitu ya. Semua para nabi mereka duduk pada singgasananya. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgasananya ada, nabinya nggak ada. Kemana nabi? Kemudian baginda Rasul ternyata di padang mahsyar sedang menghadap kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah firmankan la yatakallamuna illa hamsa. Nanti di padang mahsyar nggak ada, Bu, yang mengucapkan kalimat kecuali berbisik Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatin aku ya Allah. Semua nih, Bu, termasuk kita, Bapak termasuk kita. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Ya Allah, selamatin aku ya Allah, selamatin aku ya Allah, selamatin aku ya Allah. Semua kita sambil menundukkan kepala ketakutan di padang mahsyar dan kita mengatakan ya Allah selamatin aku ya Allah selamatin aku. Cuma ada satu manusia yang istimewa, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling cinta kepada umatnya. Ia mengatakan Rabbi salim ummati di hadapan Allah. Baginda Rasul menundukkan kepala, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatin umatku ya Allah, tolong selamatin umatku ya Allah. Bu, baginda Rasul menundukkan kepala di hadapan Allah sampai Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, dah angkat kepalamu. Sudah angkat kepalamu, maka berilah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita yang hadir pada siang hari ini, kelak wajah kita dikenalin sama baginda Rasul. Karena kita duduk di majelis maulid, duduk pada siang hari ini bersama-sama. Mudah-mudahan semua bukan kita yang cari Nabi, tapi Nabi yang kenalin kita untuk memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Kalau ditanya Ibu cinta gak sama Nabi? Tanda cintanya apa, Bu? Biasanya kalau cinta itu disebut namanya hati bergetar. Kalau cinta disebut nama hati bergetar. Bapak, kalau cinta kan hati bergetar ya. Kalau nama Ibu disebut hati bergetar nggak, Pak? Dulu iya. Sekarang belum tentu, kata Bapak. Bu, tanda cinta apa? Kalau nama Bapak disebut hati bergetar, betul apa enggak? Dulu iya. Sekarang belum tentu. Dulu kayaknya nih Pak Ustadz, kalau lagi baru-baru gitu, istri lagi nungguin suami di rumah, jangankan dengar suaranya, bunyi motornya aja bikin deg-degan. Begitu masuk ke gerbang langsung ngaca, suami saya pulang. Keluar kamar ngaca, mau buka pintu ngaca. Ya, itu dulu. Kalau sekarang kadang-kadang suami di sebelah nggak tahu. Ya, tapi saya husnuzon yang hadir di sini tingkatan rumah tangganya sudah sakinah, mawadah, rahmah. Tingkatan rumah tangganya sudah tingkatan paling tinggi yaitu rahmah. Apa tandanya? Kalau rahmah itu menutupi kekurangan dan tidak mau berjauhan. Coba saya mau tanya sama Bapak sama Ibu. Sekarang kalau ngelihat pasangan, Ibu ngelihat bapak, bapak ngelihat ibu kalau lagi tidur, itu ketika memandang pasangan dalam hati rasa sayang, cinta, apa ngenes? Pak jujur, Bu coba jujur. Ngenes.
Kesian. Ya. Kesian. Nggak segagah dulu Bapak, tapi nggak mau kita tinggal. Ibu mungkin tidak secantik dulu, tapi nggak mau berjauhan. Itu tuh yang namanya rumah tangga yang rahmah paling tinggi. Ya mudah-mudahan rumah tangga kita gapai sakinah, mawaddah, rahmah, menua bersama sampai ke surga. Amin ya robbal. Ya namanya cinta, meskipun hati nggak tergetar, mungkin udah lewat masanya tergetar hati ketika nama disebut, tapi paling tidak nggak mau berjauhan, ingin selalu berdekatan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, Ibu mungkin sering ditawarin sama anaknya, Bu udah deh Bu nginep di rumah saya, sama anak, Bu nginep di rumah saya semalam aja. Iya tapi Bapak nggak mau ikut. Iya nggak apa-apa kalau Bapak nggak mau ikut, Bapak di rumah aja, Ibu aja semalam di rumah saya. Padahal rumah anak lebih besar dari rumah kita. Kira-kira Ibu mau apa enggak? Pak. Begitu juga Bapak, ditawarin nginep di rumah anak, Ibu nggak betahan, orangnya senangnya di rumah. Kata anak-anak, ya udah Bapak aja nginep di rumah, Ibu nggak usah ikut, pasti Bapak nggak bakal mau. Kata ibu, enggak ah, Bapak nggak ikut, Ibu di rumah aja. Nggak apa-apa, yang penting Ibu deket sama Bapak, biar kata nggak diapa-apain juga. Yang penting dekat, betul apa enggak? Itu tingkatan yang udah senior itu, masya Allah. Cinta itu ternyata memang bukan hanya ketika disebut nama bergetar hati, tapi senang bernyaman-nyaman, senang berlama-lama dengannya. Dan jadi alhamdulillah hari ini ketika di majelis maulid kita berlama-lama di majelis maulid, alhamdulillah inilah tanda-tanda kita punya cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak punya cinta nggak bakal ibu betah duduk kayak begini. Mana pinggang kesemutan. Kaki udah pada belonjor saya liatin. Oh, Bapak tuh, ya Allah, yang di hadapan saya kayaknya ini usia-usia remaja-remaja putra-putri kayaknya nih ya. Kalau bukan cinta nggak bakal betah duduk di sini. Enakan juga di rumah tidur siang-siang. Tapi karena cinta, alhamdulillah kita betah bersolawat, membaca pasal demi pasal. 2 pasal tadi yang dibacakan awal sama ujung doang. Ya, inna fatahna sama falama. Ya nggak apa-apa, minimal ada niat kita. Artinya apa? Kita memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senang berlama-lama. Kenapa? Karena di majlis ini kita menyebut-nyebut manusia yang termulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Inilah tanda cinta kita. Cuma kalau udah pulang ke rumah, apa sih bentuk konkret kecintaan kita? Saya nggak panjang-panjang. Ada sebuah ungkapan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Aku ada di muka bumi. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita pengen buktikan cinta kita sama Nabi, yuk akhlak kita biar cakep. Akhlak kita biar cakep. Kita kan kalau nyari mantu juga pasti akhlaknya duluan ya Bu ya. Ini contoh ya, contoh. Ibu bapak punya anak gadis. Anak gadis. Calonnya 2. Yang pertama punya mobil roda 4, ganteng, tinggi, bajunya dimasukin pas datang, kancingnya rapi, rambutnya klimis, sepatunya mengkilat, dompetnya tebel, cuma nggak ada adab, nggak ada akhlak. Sama orang tua tuh songong. Ibu tahu songong? Ini bahasa Belanda katanya. Songong, nggak sopan sama orang tua, ucapannya menunjukkan kesombongan. Itu calon pertama. Sama orang tua nggak hormat. Atau calon yang kedua. Itu tadi calon pertama. Calon yang kedua, calonnya punya motor 2, rodanya 2 maksudnya. Motor rodanya 2, mana butut. Pas datang ke rumah bajunya kancingnya cingkrang. Pakai sendal jepit, tega banget pakai sendal jepit ya.
tapi santun. Waktunya sholat, dia santun, dia hormat kepada yang tua. Dari ucapannya, dari tata keramanya kelihatan nih akhlaknya cakep. Kira-kira ibu dan bapak milih yang atu, milih yang dua? Jujur. Pak, yang satu apa yang dua buat calon mantu? Saya sudah tahu jawabannya. Pasti jawaban ibu adalah saya pilih yang satu ustazah, ntar saya ajarin supaya dia punya akhlak yang benar gitu ya. Tapi kan pasti kita tuh pandangan pertama kita pasti adalah akhlak. Kalau ada orang akhlaknya cakep kita suka. Tapi kalau ada orang akhlaknya songong, memang kata Nabi juga laisal minna man lam yarham saghirana wa yu'akhir kabirana. Bukan golongan kami kata Nabi orang yang songong, orang yang nggak hormat kepada yang tua, nggak sayang sama yang muda, bukan golongan kami. Nah itu termasuk tuh. Kenapa? Karena memang kita nggak senang sama orang yang suul adab yang nggak bagus ya. Bu, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Lalu bagaimana? Ya, di sini kita sholawatan. Ya, di sini bentuk cinta kita kepada baginda Rasul. Tapi ketika sampai di rumah, apa sih bentuk cinta kita kepada baginda Rasul? Yaitu tetaplah berakhlakul karimah. Akhlak dua, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Nah ini saya singkat-singkat aja karena kalau siang waktunya mepet ya. Saya juga liatin ibu dari tadi matanya yang merem melek mana tadi merem melek. Ya, Bu, udah hampir 2:30. Bu, saya ingin menyampaikan akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Bagaimana sih akhlak kepada Allah? Cuma satu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana cara kita menjaga akhlak kita kepada Allah? Yaitu biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Itu Bu, Al-Quran itu kan kalamnya Allah, firmannya Allah, ucapannya Allah. Jadi kalau ada Quran di rumah enggak dibaca, kurang adab kita sama Allah. Quran ada tapi enggak kita buka-buka, kita kurang adab sama Allah. Kenapa? Kita mengabaikan Allah, kita menghiraukan Allah. Naudzubillah. Tapi kelihatan kalau yang hadir di sini nih kayaknya Pak Ustadz mata-mata yang insya Allah setiap hari memandang Al-Quran. Lagi nyapu Quran di meja dilihatin. Lagi nyapu ada Quran di lemari sempat dilihatin. Maksud dilihatin doang, dibaca. Insya ya. Buat kita semua termasuk saya, mudah-mudahan kita bisa menjaga akhlak kita kepada Allah. Caranya kita nih umat Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat terbesar dari baginda Rasul adalah Al-Quran yang bisa kita pegang, yang bisa kita baca, yang bisa kita rasakan sampai dengan hari ini. Oleh karena itu cara kita menjaga adab kepada Allah, jangan lupa setiap hari baca Al-Quran. Kayaknya kalau satu hari dapat 3 juz agak berat, ya udah diskon 2 juz. 2 juz kayaknya agak repot juga, diskon 1 juz. 1 juz masih repot ustazah. 5 lembar. 5 lembar kayaknya juga masih repot ustazah, maklum cucu dititipin mulu. 3 lembar. 3 lembar nggak bisa, minimal 1 lembar, 1 halaman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah firmankan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang nggak mau baca Quran, siapa orang wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa orang yang nggak pengen berzikir kepada Allah, artinya nggak mau pengen baca Quran, nggak suka baca Quran, nuqayyid lahu syaitan, hatinya akan disesatkan oleh setan. Jadi kalau hari-hari kita jauh dari Quran, nih hati kita nih bisa terperdaya sama setan. Dan bukan hanya terperdaya sama setan, setan itu bisa menjadi korin kita. Ibu tahu korin apa itu? Apa korin? Apa korin? Kalau yang bilang korin jin berarti ini nonton film kayaknya. Korin itu teman, ya. Korin itu istilah sekarang bestie. Ini pasti ibu datang sama bestie-bestinya nih, kelihatan nih, ya.
Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Siapa orang yang enggak mau baca Quran maka hatinya akan disesatkan oleh setan. Bukan hanya sekedar disesatkan oleh setan, tapi nanti setan akan menjadi teman hidupnya. Naudzubillah. Kalau udah jadi teman itu setan, ya Allah, naudzubillah min dzalik, kita akan sering tertipu daya. Caranya, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Saya yakin masing-masing semua punya Quran di rumah. Di HP juga pasti ada aplikasi Al-Quran. Kita niatin yuk setiap hari bisalah kita membaca Al-Quran, insya. Pernah ditanya Bu, baginda Rasul ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu a'mali afdol, amalan apa yang paling afdol? Nabi terkadang menjawab as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihadu fi sabilillah. Itu Nabi jawab tergantung sesuai dengan kebutuhan, karena Nabi maha mengetahui. Nabi tahu gitu ya, artinya kebutuhan itu semuanya disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Nabi pernah ditanya apa amalan yang paling afdol, kemudian Nabi menjawab al-hal wal murtahil. Al-hal wal murtahil. Apa itu Rasul? Al-hal wal murtahil. Ternyata kata Rasul, baca Quran yang berpindah-pindah. Baca Quran pindah-pindah, itu amalan yang paling afdol. Maksudnya pindah-pindah dua penafsiran. Satu, kalau baca Quran jangan itu-itu aja yang dibaca. Yasin tiap hari nggak naik-naik. Bagus Yasinnya karena Yasin qalbul Quran. Cuma ada peningkatan dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus sampai An-Nas, sampai khatam. Nggak apa-apa setiap hari dapat 2 lembar, 2 halaman, karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta amal dikerjakan rutin meskipun sedikit. Nggak apa-apa sehari selembar, tapi ada peningkatan. Itu pindah-pindah namanya. Dan penafsiran kedua pindah-pindah, kalau baca Quran duduknya pindah-pindah. Ntar di ruang tamu, ntar di ruang makan, asalkan tempatnya suci, lagi di perjalanan. Kenapa? Karena tempat duduk yang kita jadikan untuk membaca Al-Quran, nanti mereka itu semuanya akan menjadi saksi. Jadi kalau di rumah pindah-pindah, kecuali sholat. Kalau ulama tuh paling senang kalau sholat nggak pindah-pindah, di situ aja. Makanya di rumah Bu, kalau misalkan kita punya tempat yang ada sutrohnya, yang ada dindingnya, pasang sajadah, udah sholat di situ, jangan pindah-pindah. Ya, jadikan itu mihrab kita. Jadikan itu tempat kita bersama dengan Allah. Jangan pindah-pindah. Duha di situ, sholat di situ, tahajud di situ, bahkan baca Quran mungkin di situ. Tapi kalau sesekali baca Quran pindah ke ruang tamu. Nanti tempat itu akan menjadi sebab, menjadi athar, menjadi saksi kita pernah dudukkan tempat itu sambil membaca Al-Quran. Ya, jadi kita niatin cara kita menjaga akhlak kita kepada Allah. Yang pertama, jangan jauh dari apalagi Bu, Quran itu kalau dipretelin ada beberapa surat, asyrun tamna'u asyron, ada 10 surat yang diantaranya 10 surat ini bisa mencegah berbagai macam hal. Satu diantaranya ya, saya hanya menyampaikan beberapa hal saja, beberapa surat saja. Pertama, surah Yasin. Surah Yasin tamna'u atsal qiyamah. Orang yang baca surah Yasin nanti akan terhindar kehausan di hari kiamat. Orang yang baca surah Yasin tamna'u atsal qiyamah, kata Nabi, orang yang baca surah Yasin terhindar dari kehausan di hari kiamat. Hari kiamat kan panas, betul Bu? Emang udah pernah? Katanya kering, haus, dekat matahari. Tapi kalau kita rutinkan baca surah Yasin, maka insya Allah terhindar kehausan di hari kiamat. Orang yang baca surah Yasin di pagi hari, Allah akan jaga lindungi sampai malam harinya. Dan orang yang baca Yasin pada malam harinya akan dilindungi sampai pagi harinya. Kalau dia wafat, wafatnya husnul khatimah. Jantungnya Al-Quran, surah Yasin, qalbul Quran. Apalagi kalau punya orang tua. Kalau punya orang tua yang masih ada, doain biar sehat. Orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah, sempetin Yasin ini saya kirimin buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua saya kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu kan tiap hari kita ngirimin hadiah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia dengan bacaan surah ya 83 ayat. Insya Allah kalau kita sudah lancar, cepet. Ada lagi suratul Waqiah. Suratul Waqiah kapan dibacanya?
Nah, boleh waktu duha, boleh habis asar. Mau kapan aja bebas boleh, cuma ulama menganjurkan bacanya habis asar. Kenapa? Suratul Waqiah tamnaul faqra, mencegah kemiskinan. Kita nggak ada yang pengen miskin di sini. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan adalah membaca suratul Waqiah. Ya. Tapi ada juga penafsiran laisal ghina ghinal mal fa innal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya bukan kaya duit, bukan kaya harta, tapi kaya adalah kaya jiwa. Besar hati kita. Duit di dompet tinggal 3 lembar. Alhamdulillah berasanya masih banyak. Itu namanya kaya hati. Rumah itu lagi, kesono mentok, kesini mentok. Tapi karena kita punya kaya hati, maka kita terasa kaya. Tapi juga ada penafsiran orang yang suka melazimkan, merutinkan baca suratul Waqiah tidak akan susah dalam kehidupannya. Apalagi bacanya asar atau habis sholat duha. Ntar mau tidur nih, baca apa? Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Orang yang baca surat Tabarok Al-Muluk tamna'u adzabal qabri, terhindar dari azab kubur. Makanya dianjurkan, ulama menganjurkan bacanya kalau mau tidur. Siapa yang jamin besok bangun lagi? Baca surat Al-Muluk Tabarok cuma 30 ayat sebelum tidur, kita niatin bahwa pagi baca Yasin, sore suratul Waqiah, malam baca surat Al-Muluk, di hari-hari membaca Al-Quran. Kalau misalnya tiap hari, satu hari kita nggak bisa baca Quran, ulama menganjurkan beristighfarlah kepada Allah. Karena Quran itu adalah kalamnya Allah. Kalau kita baca Quran, kita sedang berdialog kepada Allah. Kita sedang mau bicara dengan Allah. Kalau hari itu kita nggak bisa baca Quran, dosa apa kita sehingga Allah nggak mau ngajak bicara kita? Kalau sholat, kita sedang menghadap kepada Allah, kita sedang berbicara kepada Allah. Tapi kalau kita baca Quran, Allah sedang berbicara kepada kita. Jadi kalau introspeksi, termasuk saya, tiap hari kalau kita kok ya susah ya baca Quran, kok kayaknya nggak mau ya baca Quran, dosa apa kita sehingga Allah nggak mau berdialog kepada kita? Bukankah Al-Quran itu adalah kalamnya Allah? Bukankah Al-Quran itu adalah syifaan lima fis sudur, obat buat hati kita? Dan sudah jelas Quran bisa kita baca, di dalamnya ada rohnya baginda Rasulullah SAW. Dosa apa kita tiap hari nggak sempat baca Quran? Bu, jujur enakan mana baca Quran sama baca koran? Enak mana baca Quran sama baca HP? Kayaknya orang sini kayaknya senangan baca Quran nih, karena HP-nya lowbat. Nah itulah diantara momentum peringatan Maulid, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan akhlak kita kepada Allah. Jangan abaikan Allah, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, Quran nanti akan datang menjadi penolong kita di hari kiamat. Amin ya rabbal. Itu akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita yang kedua kepada sesama manusia. Nah, saya cuma memberikan contoh satu-satu aja supaya gampang diingat. Akhlak kita kepada sesama manusia, apa yang bisa kita lakukan? Cuma satu juga, artinya banyak, cuma saya sampaikan satu sekarang. Kata Nabi, manusia yang paling dicinta sama Allah adalah mereka yang idkhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Artinya akhlak kepada sesama manusia yang suka nolongin orang lain, yang suka bantuin orang lain. Bu, pernah nggak dimintain tolong sama saudara? Pernah nggak dimintain tolong sama tetangga? Pernah nggak dipinjemin duit, dimintain pinjem duit sama orang lain? Ya. Kalau kita bisa, lakukanlah yang terbaik. Tapi orangnya begitu. Kalau memang kita pinjemin duit, dia suka galakan dia kalau kita tagih. Kadang-kadang gitu ya. Ya tinggal kita ajak ngomong aja. Kalau kita nggak ada, kita ajak ngomong, maaf belum ada. Kalau kita ada, ya bikin komitmen. Ya, bikin komitmen, bikin perjanjian.
sesuai kemampuan kita. Masukin kebahagiaan ke hati orang lain, bantuin, senengin orang lain sekemampuan kita. Karena satu hal, janjinya Allah, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu bersama dengan seorang hamba yang dimana hamba tersebut suka nolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi, Allah bersama dengan seorang hamba yang dimana hamba itu suka nolong orang lain. Satu masa kita pasti butuh bantuan yang pertolongannya itu nggak ada kecuali datang pertolongan dari Allah. Kan kita sering ngalamin kayak gitu ya. Ya Allah lagi butuh pertolongan tapi nggak ada yang bisa tolong kecuali Allah. Karena memang semuanya Allah lah yang memberikan solusi. Tapi ada satu keadaan yang manusia pun nggak bisa memberikan solusi. Hanya Allah yang dapat memberikannya. Caranya, terapinya bahwa mulai dari sekarang sekemampuan kita. Kalau memang kita bisa berikan bantuan, berikan pertolongan, berikan kebahagiaan kepada orang lain, maka insya Allah satu masa Allah akan datang dengan pertolongannya di saat kita sangat membutuhkan. Nolongin orang lain sekemampuan kita, Bu. Bahkan sekedar menghilangkan atau mengamankan, memindahkan satu duri di tengah jalan itu bisa menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi di masjid ada peniti jarum membahayakan orang nih, singkirkan, itu termasuk. Bahkan sekedar tersenyum itu pun termasuk. Karena dengan tersenyum kan orang senang. Ibu ya, ibu jalan sama teman ibu sepanjang jalan cemberut, nggak ada senyumnya, betah nggak? Nggak betah. Tapi dengan senyum, membahagiakan, menggembirakan, menolong sesuai kemampuan kita, inilah yang dikatakan Nabi, idkhalus surur fi qulubil mu'min, masukin kebahagiaan ke hati orang lain, insya Allah itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi simpanan kebaikan, kelak nanti kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu. Jadi gampang nolongin orang itu diantara akhlak. Kadang-kadang nih orang di luar sana tuh kalau mau nolong itu suka yang namanya matematika. Saya mau nolong dia karena dia suka nolong saya. Saya nggak mau nolongin dia karena dia nggak pernah nolongin saya. Kadang-kadang kan suka begitu ya. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Nggak ada di sini insya Allah. Tapi oleh karena itu momentum peringatan Maulid kita niatkan yuk bagaimana hablum minan nas kita, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia bisa kita jalin dengan sebaik-baiknya, bisa kita jaga sebaik-baiknya, bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Insya ujian banyak. Di akhir-akhir ini kadang-kadang kalau mau baik sama orang kita ngitung-ngitung soalnya dia jahat sama saya. Bukankah baginda Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan orang yang julid, yang jahat kepadanya. Satu ketika baginda Rasul lagi jalan, kemudian dilemparin kotoran. Besoknya baginda Rasul jalan dilemparin kotoran lagi. Keesokan harinya dilemparin kotoran lagi sampai beberapa hari. Hari berikutnya gak ada yang lemparin kotoran. Sampai kata baginda Rasul, ini kemana nih yang suka ngelemparin kotoran, kok langganan nggak ada lagi? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lagi sakit Rasul. Bu, kata Sayyidina Abu Bakar, lagi sakit Rasul. Lalu apa jawaban dari baginda Rasul? Di mana rumahnya? Ayo kita datengin, kita jenguk karena dia sedang sakit. Tuh akhlak yang luar biasa. Kalau ibu nih orang Durensawit, saya mau tanya. Lagi jalan dilempar kertas sama tetangga kayaknya julid banget tuh sama kita tuh, dilemparin. Besok jalan lempar lagi, besok jalan ada yang lempar lagi. Seminggu berlalu nggak dilemparin lagi, kan penasaran kemana nih yang ngelemparin? Kata tetangga kita lagi dirawat di rumah sakit. Kira-kira orang Durensawit kalau punya tetangga atau ngalamin yang semacam itu lagi dirawat itu di rumah sakit, kira-kira jawabannya apa? Apa? Syukurin. Dia rasa
Makanya jadi orang jangan julid, rasain masuk ke rumah sakit. Atau yang kedua, di mana rumah sakitnya? Jenguk yuk. Atau yang kedua, kayaknya nggak ada yang setuju nih sama yang kedua nih. Kalau ngikutin hawa nafsu, udah pasti yang pertama. Tapi bukankah contoh kita adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kita pengen menjadi pengikut yang setia oleh baginda Rasul? Bukankah kita pengen menjadi pengikutnya baginda Rasul yang setia? Maka ikutin setiap akhlak mulia, perilaku, ucapan, sikap yang dilakukan oleh pemimpin kita yaitu baginda Rasul. Dijahatin sama orang, tetap kita berbuat kebaikan. Insya sambung hubungan kepada yang memutuskan hubungan. Maafkan orang yang berbuat zalim. Beri kepada orang yang pelit. Insya Allah kita menjadi unggul di hadapan Allah, unggul di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kadang-kadang kita kalau mau baik sama orang yang jahat sama kita suka dilarang sama anak-anak. Contoh, ibu ngapain baik sama dia? Dia udah jahat sama ibu. Contoh misalnya, ibu ngapain baik sama dia? Pak ngapain baik sama dia? Dia udah zolimin ibu, udah zolimin bapak. Nggak usah berbaikan sama dia. Ngikutin hawa nafsu? Iya juga. Kalau ngikutin hawa, tapi karena kita ngikutin baginda Rasul, bukankah contoh yang baginda Rasul berikan kepada kita adalah tetap berbuat baik meskipun kepada orang yang zalim? Itulah perubahan, reformasi yang harus kita lakukan, bahwa berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang yang zalim kepada kita. Insya Bu, kalau kita gampang maafin kesalahan orang lain, bukankah dosa kita banyak? Allah mudah memaafkan dosa-dosa kita. Kalau misalkan kita selalu bersilaturahim baik kepada orang baik, itu biasa. Tapi kalau kita baik kepada orang yang belum baik kepada kita, itu luar biasa. Di hadapan Allah kita orang yang luar biasa. Di hadapan baginda Rasul kita luar biasa. Meskipun mungkin di hadapan manusia terasa rendah. Apain sih? Baik sama dia udah jahat. Mungkin di hadapan manusia tidak ada nilainya. Tapi yakinlah di hadapan Allah kita menjadi manusia yang luar biasa. Insya Allah. Jadi momentum peringatan Maulid bukan saja cinta kok sama Nabi, rindu sama Nabi, sayang sama Nabi, banyak sholawatnya, tapi buktikan dengan konkret, buktikan dengan keseharian kita. Jagalah akhlak kita sesuai apa yang di konkret, buktikan dengan keseharian kita. Jagalah akhlak kita sesuai apa yang diutus baginda Rasul ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan pelan-pelan kita benahi. Satu, akhlak kepada Allah dengan yuk tiap hari minimal baca Quran minimal 1 halaman. Bu, kalau kita baca Quran 1 halaman, hati kita bakal lapang, hati kita tentram, gak akan tertipu daya oleh bujuk rayu setan. Nah, itulah akhlak kepada Allah dengan senantiasa rutinkan tiap hari membaca Al-Quran. Yang kedua, akhlak kepada manusia, bantu sesama, tolong sesama, berikan kebahagiaan kepada sesama meskipun dia orang yang mungkin masih belum baik kepada kita. Sekali lagi, jangan ikutin hawa nafsu, tapi ikutin pemimpin kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan menjalankan semua yang dicontohkan oleh baginda Rasul, menjalankan semua yang diberikan arahan oleh baginda Rasul, dan mudah-mudahan kita istiqomah di dunia. Insya Allah nanti kapanpun Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau wafatkan kami sebelum kaki kami menginjakkan di kota Madinatul Munawwarah. Izinkan kami sebelum kami meninggal dunia bisa memandang kubah hijau yang dimana di bawahnya ada jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Kau wafatkan kami sebelum kami bisa menjalankan ibadah haji maupun umroh. Jangan Kau wafatkan kami ya Allah sebelum Kau izinkan wajah kami ini bisa memandang Ka'bah, bisa juga berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau pastikan kami semua bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, mohon maaf, mohon ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan momentum hari ini kita semua bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya, manusia yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah Fatrul Nada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu yang telah diberikan tadi, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Di antaranya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada manusia. Insya Allah berkah Ustazah, dan juga semua menjadi pahala dari kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah berikan keberkahan dan keridhaan. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, dengan berakhirnya acara tadi, mari kita sama-sama tutup dulu dengan doa. Dengan doa, tadi kita sudah buka dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Mari sama-sama kita beristighfar dulu terlebih dahulu. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mari kita tundukkan wajah kita angkat kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Basir, ya Latif. Engkau yang maha melihat ya Allah, Engkau yang maha mendengar ya Allah. Saksikan ya Allah, kami semua hadir dalam majelis ini ya Allah, demi kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau yang mendengar ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah jeritan hati kami ya Allah, yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami bersyukur ya Allah, Kau izinkan kami hadir di dalam majelis ini ya Allah. Berikanlah keberkahan, berikanlah keridhaan, berikanlah kami keberkahan di keluarga kami, keridhaan ya Allah yang berkah di keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad-Mu, berikanlah izin, berikan syafaat kepada kami semua sekeluarga. Ya Rahman, ya Rahim, mohon ya Allah, kami kepada Nabi, semoga senantiasa Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, izinkan kami semua sekeluarga mencintai Rasul-Mu. Anak-anak kami mencintai Rasul, orang tua kami mencintai Rasul-Mu, pasangan hidup kami mencintai Rasul. Dan izinkan ya Allah, kami memimpikan Rasulullah SAW dalam tidur kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Firli wali walidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa yang kita panjatkan, semoga Allah memberikan dan mengabulkan doa-doa kita semuanya. Kepada Ustadz Edi, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Fatrul Nada, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.